Yang pasti kemarin juga kan kita dengan 2 hari lalu ya dengan Pak Ketua Umumnya Pak Eri, kita semaksimal mungkin, kita juga sebalance mungkin dengan pemain lokalnya juga. Maksudnya kita butuh dari naturalisasi itu, saya harap dari situ, dari pemerintah, dari Kemenpora sendiri, yang pemain lokalnya bisa melihat, bisa memacu mereka untuk berprestasi bahkan di permainan level lebih tinggi lagi. Dan saya harap juga memang PSSI ini harus memikirkan pembinaan lokalnya juga. Dan kemarin dengan pelatih yang baru, Coach Patrick Kluivert juga bilang bahwa mereka akan memprioritaskan juga pemain. Karena adanya pemain diaspora, banyaknya pemain diaspora hingga pemain-pemain lokal susah untuk bersaing di level line up ya, yang selama ini kebanyakan didominasi oleh pemain-pemain diaspora. Karena itu Indonesia itu diharapkan bisa dia melihat atau bersaing ya, meningkatkan kemampuannya untuk mensejajarkan dirinya dengan para pemain diaspora, guys. Kita lanjut. Prinsipnya seperti yang saya sampaikan pada sidang-sidang DPR sebelumnya, di mana yang kita lakukan saat ini adalah memaksimalkan potensi para diaspora, yaitu para atlet yang memiliki darah asli Indonesia yang memang lahirnya di luar dan berlatih di luar, kita tarik kembali. Dan pastinya ini bagaimana meningkatkan prestasi khususnya olahraga kita di dunia. Dan tapi harus ingat, program untuk di lokal, baik itu dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, itu tidak berhenti. Dan talent scouting selalu dilakukan. Dan pasti tadi dibahas, Coach Patrick itu Februari nanti ke sini akan ke beberapa daerah untuk melakukan talent scouting. Dan untuk pemain nasional kita yang bukan diaspora di timnas, juga beliau mengatakan itu adalah jantungnya timnas. Sebelum saya kasih catatan, dia sudah menyampaikan langsung masalah talent scouting, grassroots, dan keliling daerah. Jadi makanya tadi saya agak menyumbangkan para pemainnya untuk bermain di level senior ya, untuk bermain di starting line up-nya pelatih baru ini, teman-teman. Kalau lihat banyak yang dinaturalisasi, ya saya juga sedikit merasa oke, tapi anak-anak yang sekarang main sepak bola di kampung di Jawa Barat, ya di Ambon, di mana di Bali, sekarang lihat timnas mungkin susah untuk masuk timnas ya, nggak punya semangat lagi untuk mau main di timnas karena mereka merasa ya harus main di Eropa dan pemain naturalisasi cuma bisa masuk. Saya berharap PSSI sekarang punya fokus dan pasti keluar uang ke timnas senior. Semoga juga mereka juga lihat academy development. Timnas senior naik, tapi juga yang akademi dan anak-anak masa depan sepak bola Indonesia juga ikut. Harus ada kombinasi dari lokal, naturalisasi, untuk seluruh Indonesia bisa masih punya koneksi sama pemain di lapangan. Saya mengerti ya, untuk jangka pendek, kalau dapat hasil yang bagus, itu juga kasih lebih banyak motivasi dari masyarakat Indonesia. Tapi semoga PSSI tidak lupa masa depan Indonesia dengan pemain lokal. Oke, karena mungkin begini guys, kemarin itu kan dengan pelatihan Sintayong itu pemain lokal sulit menembus starting 11 atau menembus timnas lah kalau misalnya, karena itu kemarin karena Sintayong maunya para pemain itu, pemain lokal itu yang yang diutamakan itu yang bermain di liga luar ya, terutama di Eropa ataupun tidak di Eropa juga, yang penting mainnya di luar negeri gitu, teman-teman. Jadi pemain-pemain lokal yang bermain di dalam negeri itu jarang sekali mendapat kesempatan ya. Dengan adanya pelatih ini mungkin mudah-mudahan nanti bisa merubah ya, jadi banyak sekali pemain-pemain lokal yang masuk ke skuad utama ya. Inilah sosok Michelle Baker yang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Saat ini Michelle berusia 24 tahun.
Ia bermain untuk Lille di Liga Prancis dan Liga Champions Eropa. Mantan pemain PSG dan Bayer Leverkusen ini mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Maluku. Posisinya bisa sebagai bek kiri dan juga gelandang kiri. Sepanjang karirnya, Michel Bakker hanya membela timnas Belanda di level usia, mulai dari U15 sampai U21. Bersama Lille di musim ini, Michel Bakker telah bermain 19 kali, termasuk 5 kali di Liga Champions, dan ia juga berhasil mencetak 3 gol. Keren profilnya ya sob, semoga dilancarkan proses naturalisasinya. Gua akhirnya tersadarkan, seneng banget ada pemain grade A Eropa yang bisa join timnas Indonesia. Ada Ole Romeni, Jairo Redwold, dan juga Michel Bakker. Emang caranya seperti ini kalau kita pengen instan ke Piala Dunia dengan memanggil pemain keturunan. Ada salah satu pemain yang sangat menarik perhatian gue, itu adalah Michel Bakker. Sebelum ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih timnas Indonesia, kita sama sekali nggak ada rumor di media sosial mengenai Michel Bakker. Tapi ketika Patrick Kluivert ini sudah diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia, tiba-tiba Michel Bakker ini masuk dalam radar, tiba-tiba punya darah Indonesia, tiba-tiba siap bergabung dengan timnas. Gua rasa ini karena faktor udah ditelepon sama abang-abangan. Untuk progresnya, Ole Romeni kemungkinan akan rampung dengan sangat cepat karena dia hanya tinggal mengucap sumpah warga negara Indonesia saja. Sedangkan Jairo Redwold ini akan dikebut prosesnya karena dia salah satu pemain yang diminta sama Patrick Kluivert sendiri. Dan Michel Bakker ini sedang jalani proses naturalisasi. Kita doakan saja semoga prosesnya cepat dan mudah. Gue sih pengennya ya sebelum kita ketemu Jepang, Michel Bakker ini sudah WNI. Dan ketiga pemain ini sudah dikonfirmasi sama Bapak Menpora Dito Aryo Tejo. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan sebelum kick off lawan Australia atau lawan Bahrain mereka sudah berstatus WNI guys ya. Lanjut. Pemain kualitas Vinicius Junior nak masuk timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Untuk teman yang belum tahu, Dito Aryo Tejo menyampaikan bahawa timnas Indonesia akan diperkuat 3 pemain baru menjelang game kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret mendatang. Ole Romeni yang saat ini bermain sebagai striker Oxford United garanti masuk timnas Indonesia. Sementara itu, 2 pemain lainnya sedang menjalani proses naturalisasi. Yang pertama adalah Jairo Redwold, mantan pemain Crystal Palace yang berusia 28 tahun ini kerap bermain di posisi defensive midfield. Peran Jairo penting kerana dia bisa memberikan kebebasan pada Tom Hay untuk fokus pada playmaking membantu serangan timnas. Jairo juga bisa bermain sebagai back tengah dan dia baru saja menambahkan bendera Indonesia di profil IG-nya. Selanjutnya, abang sangat excited untuk pemain ini. Michel Bakker yang berusia 24 tahun saat ini bermain untuk Lille dan memiliki darah Indonesia yang berasal dari Maluku. Bakker bisa main sebagai back sayap kiri atau midfield dan memiliki banyak pengalaman bermain untuk klub besar seperti PSG dan Bayer Leverkusen. Dia sangat cocok bermain untuk sistem timnas jika Patrick Kluivert tetap menggunakan formasi 3-4-3. Dan tahukah kalian bahawa Michel Bakker pernah masuk dalam nominasi Golden Boy pada tahun 2020? Antara pemain lain dalam penghargaan tersebut termasuk Vinicius Junior, Erling Haaland, Phil Foden, Bukayo Saka. Oke guys, dengan adanya tambahan 3 naturalisasi ini berarti bertambah juga dari pertahanan tengah sampai ke striker ya. Dengan adanya penambahan ini mudah-mudahan tim Indonesia jauh lebih kuat, pertahanannya lebih kuat, di tengahnya lebih kuat, apalagi di lini penyerangan yang selama ini kurang begitu kuat ya, kurang begitu dominan di penyerangan. Jadi dengan adanya 3 pemain ini mudah-mudahan semuanya bisa teratasi. Oke guys, itu aja video dari saya. Dimanapun anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.